Alkisah di sebuah desa, tinggallah seorang pemuda bernama Ali. Ali adalah seorang petani yang setiap harinya menanam, memelihara, dan memanen yang dia tanam. Hingga suatu ketika, saat Ali menjual hasil panennya ke pasar, datanglah seorang temannya menghampiri dan membawa kabar, terdapat sebuah tambang berlian di desanya dan itu ternyata tepat di tanah milik si Ali. Tidak berpikir panjang, si Ali kemudian pulang dengan mimpi akan memiliki tambang berlian. Hingga hari demi hari, dia lalui dengan mimpi menjadi pemilik tambang berlian. Perlahan-lahan, setiap petak demi petak sawahnya dia jual untuk dibelikan semua mesin dan peralatan penggalian. Setiap petak demi petak sawahnya dia jual hingga hampir 90% terjual untuk pembelian mesin dan juga peralatan penggalian. Hingga penggalian pun dimulai pada tempat yang sudah diinformasikan oleh temannya itu. Setiap hari, raung mesin serta peralatan penggalian itu berbunyi. Setiap hari juga, bunyi gemuruh terdengar nyaring di sana yang menandakan penggalian terus dilakukan. Dan hati Ali pun kian senang karena dia akan menjadi orang yang kaya raya. Hari demi hari berlalu, kemudian minggu demi minggu berlalu. Suara gemuruh mesin pun terus terdengar di tempat itu. Minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti. Penggalian kini sudah mencapai di kedalaman 15 meter. Namun belum terlihat juga ada tanda-tanda keberadaan dari berlian. Dengan semangat pantang menyerah, si Ali meneruskan penggalian itu hingga semua uangnya terkuras sampai habis. Bulan pun berlanjut, penggalian pun kini sudah mencapai di kedalaman 25 meter. Namun tidak ada sama sekali nampak tanda keberadaan dari berlian. Uang pun habis dan tinggallah rasa keputusasaan. Si Ali pun kemudian depresi, tidak tahu harus berbuat apa, kemudian dia pergi begitu saja sembari memberhentikan pekerjaan penggalian tersebut. Dan di tengah keputusasaan itu, dia jual semua yang dia miliki, berikut mesin dan juga semua peralatannya. Hingga rumah tempat ia tinggal itu juga dia jual karena merasa depresi atas keberadaan berlian yang tidak kunjung nampak. Beberapa bulan kemudian berlalu. Saat berjalan-jalan, tidak sengaja orang yang membeli rumahnya si Ali ini tiba-tiba terkaget. Kenapa ada lubang galian besar sekali tak jauh dari rumah yang dia beli? Di tengah rasa keingintahuan, dia bertanya kepada orang-orang sekitar, lubang apakah gerangan yang besar dan dalam itu? Tambang berlian, sahut orang sekitar. Lalu dia bertanya, siapa yang mengatakan kalau di situ ada tambang berlian? Temannya Ali yang tinggal di dekat perbatasan, sahut salah seorang dari tetangganya. Singkat cerita, sesampainya dia di kediaman temannya Ali itu, kemudian dia bertanya, dari mana kamu tahu kalau di situ ada tambang berlian? Temannya Ali pun menjawab, waktu itu dalam sebuah acara, ada salah seorang peneliti dari negeri seberang, kemudian dia itu menyampaikan kalau di desa ini ada tambang berlian dan itu tepat pada tanah milik si Ali. Tak sampai di situ, si pembeli rumahnya si Ali dengan nada yang ingin tahu kemudian bertanya, di mana tempat tinggal orang tersebut? Di negeri seberang, sahut temannya si Ali. Hari pun berganti, si pembeli rumahnya si Ali memutuskan untuk menemui peneliti tersebut. Dan sesampainya di sana, dia disambut dengan senyuman dan dipersilakan buat duduk berhadapan dengan meja kerja yang penuh dengan buku dan sampel bebatuan milik si peneliti tersebut. Dengan perasaan gugup, dia pun bertanya, apakah benar Anda berkata bahwa di desa seberang itu ada tambang berlian? Si peneliti pun menjawab, benar, benar sekali. Dan di sana saya sudah menelitinya selama 10 tahun dan memang benar adanya di sana ada tambang berlian. Kemudian, dia menyodorkan selembar kertas karton yang berisikan detail letak lokasi tambang tersebut. Ternyata memang betul, memang disitulah tempat berlian-berlian itu berada. Dan tahukah Anda, ternyata tambang berlian itu berada tepat di kedalaman 26 meter. Sahabat Tani, seandainya saya tanya, apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh si Ali? Bisakah kira-kira Anda menemukan jawabannya apa?
Apakah si Ali kurang semangat? Apakah si Ali kurang gigih? Atau apakah si Ali mudah menyerah? Tentu tidak, bukan? Dan tahukah Anda apa kesalahan fatal yang dilakukannya? Dia melakukan sesuatu tanpa tahu detail apa yang dia lakukan. Andai saja sedari awal, si Ali bertanya pada temannya di mana dia mendapatkan informasi tersebut. Dan andai saja juga sedari awal, si Ali tahu bahwa tambang berlian itu berada di kedalaman 26 meter, maka pasti setiap sentimeter tanah yang berhasil tergali akan membuat hatinya semakin berdebar-debar bahwa pencapaian itu kini sudah semakin dekat. Tetapi semuanya hanya berakhir pada sebuah perandaian, pada akhirnya Ali berakhir pada sebuah kesia-siaan. Nah, sahabat tani semua, cerita si Ali sering terjadi pada kita semua. Seringkali kita bekerja tanpa tahu tujuan yang ingin kita capai. Seringkali juga kita banting tulang bertani, berkebun, berdagang, hingga bekerja sebagai karyawan tanpa tahu apa tujuan akhir yang kita lakukan. Maka melalui video ini, mari kita tentukan apa tujuan yang ingin kita capai. Mari kita tentukan keadaan yang ingin kita semua raih. Anda ingin kehidupan yang lebih baik? Ingin penghasilannya bertambah berapa juta begitu? Atau ingin membangun rumah ukuran berapa kali berapa begitu? Yuk tentukan semua terlebih dahulu tujuannya bagaimana, sedetail-detailnya. Karena ibarat kita naik taksi, ketika sopir bertanya Anda mau kemana, lalu tiba-tiba Anda jawab terserah, maka tentu sopir itu pun tidak akan mau membawa Anda, benar? Sama seperti tujuan saya membangun channel ini. Saya ingin pertanian menjadi lebih maju, jaya, dan luar biasa. Maka semua saya awali bukan hanya dengan mengajarkan metode atau caranya aja, tetapi membangun mindset atau mental para petani supaya tidak terjerumus seperti apa yang sudah terjadi pada si Ali. Terima kasih, saya Rizali Ansar. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.